Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berada di minggu terakhir di tahun 2020. Kami mengucap syukur kami bisa mengikuti ibadah, di mana saudara-saudara kami di lain tempat tidak bisa melakukan ibadah seperti kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan, biarlah kami betul-betul sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami boleh beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami akan serius Tuhan mendengarkan firman-Mu. Amin. Dan kami akan mau menjadi pelaku firman-Mu. Maka itu Tuhan, urapi setiap daripada kami, dimulai dari hamba-Mu. Meskipun hamba-Mu siap Tuhan, tapi hamba-Mu tahu tanpa perkenanan pengurapan Tuhan, maka saya mempersiapkan ini. Hamba-Mu sekali lagi meminta dengan pengurapan perkenanan Tuhan, supaya firman ditaburkan boleh menjadi berkat buat umat-Mu. Jamah hati dan telinga umat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan yang bisa mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, Immanuel beserta dengan kami dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Present Worship. Shalom. Pertama-tama saya ngucapin Merry Christmas. Ya, Happy New Year bagi saudara yang mungkin nggak di ruang serbaguna, nggak ngeliat saya. Merry Christmas, Happy New Year. Nanti Happy New Year ya, tanggal 31. Ya, hope. Ya, kita semua mempunyai pengharapan ya, hope untuk 2021. Dan tadi Bapak Gembala udah sampaikan ada suatu virus yang baru lagi, yang lebih fatal katanya penyebaran ini. Hope kita mungkin agak berkurang saudara. Agak jadi aduh gimana ya tahun 2021 ini. Nah maka dari itu saudara, saya percaya bahwa firman ini bisa menguatkan kita pagi hari ini. Mari kita baca ayatnya sama-sama 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarlah ayat ini menjadi rema untuk tahun 2021 bagi kita semua. Yaitu apa saudara? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal dari ayat ini yang saya ingin sampaikan saudara. Dan ayat yang pertama ini sebelum saya akan bahas ini saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini saudara didampingi 2 ayat, 1 ayat sebelumnya dan 1 ayat sesudahnya. Bahwa ternyata kita ini dipanggil untuk melayani, amin saudara. Nah kalau kita lihat ayat di atas dan kita lihat ayat di bawah saudara. Di atas dikatakan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Ke atas saudara, layanilah Tuhan. Dan setelah itu baru masuk ayat yang kita baca, dan setelah ayat berikutnya dikatakan apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan, melayani sesama. Salib saudara. Jangan seringkali kita memakai ayat yang di atas ini untuk ini pelayanan di gereja. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini jelas berbicara melayani Tuhan. Dan Tuhan lanjutkan lagi 2 ayat berikutnya baru melayani sesama. Di gereja, menabur. Jadi saudara perhatikan kita dipanggil untuk melayani. Dan yang pertama dulu melayani Tuhan. Barulah kita masuk di ayat ini saudara. Nah poin yang pertama ini saudara. Dikatakan joyful in hope. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara, kenapa Allah memasukkan kata bersukacita di situ? Kenapa dikatakan berharaplah? Tadi pagi saya dengar firman yang disampaikan oleh Pastor Stephen, dikatakan dari Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan memasukin kata joyful? Bersukacita di dalam pengharapan. Ada kata sukacita di sini saudara. Saya ambil perumpamaan yang paling sederhana begini. Waktu tanggal 13 pilkada kemarin, saya dengan beberapa teman FC bahwa kita mau berenang sama-sama saudara. Nah mau berenang sama, bukan kitanya berenang, anak-anak kita yang berenang saudara ya. Nah kemudian saya kasih tahu anak saya itu kita udah planning jauh-jauh hari, seminggu sebelumnya. Saya kasih tahu anak saya, minggu depan kita berenang. Wah, melihat muka mereka yang begitu excited. Anak-anak kan suka berenang. Wah, senang sekali mereka. Saudara, semakin hari bertambah, excitement mereka
semakin bertambah. Tinggal 3 hari lagi loh. Wah, mereka makin excited. Mereka excited. Sehari sebelumnya makin excited. Besok loh saudara. Wah, besok. Saudara, mereka tidak seperti ini saudara. Seperti kita nih kadang-kadang orang dewasa. Aduh, jadi berenang gak ya? Kira-kira jadi berenang gak ya? Aduh, takutnya papa bohong nih gimana? Jadi kira-kira jadi berenang gak ya? Aduh, jadi berenang gak ya? Yang disebut dengan H2C. Harap-harap cemas. Saudara tahu di WhatsApp saudara ada jari begini saudara? Ya, ini artinya kalau orang Amerika bilang ini cross your finger, harap-harap. Tuhan berkata no, bukan pengharapan yang seperti itu. Bukan yang berharap, aduh Tuhan, kira-kira aku diberkati gak ya tahun 2021? Tuhan, aku mau kasih benih awal nih, kira-kira Tuhan balas gak ya? Tuhan gantikan gak ya? Itu bukan pengharapan seperti kita saudara, itu pengharapan orang di luar. Itu pengharapan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan, kita perhatikan di sini saudara. Kita baca sama-sama. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Maka dari itu kita bersuka cita karena kita tahu pengharapan kita tidak mengecewakan saudara. Amin. Jadi ketika saudara menabur, ketika saudara memberi, ketika saudara berharap 2021 akan menjadi satu tahun yang luar biasa. Mau beritanya buruk sekalipun, mau berita virusnya bermutasi, nanti jadi X-Men, jadi Wolverine, saudara nggak takut. Karena saudara berharap dan pengharapan saudara tidak dikecewakan. Maka itu bersuka cita. Di dalam pengharapan saudara tahun 2021, it doesn't matter what happened. Aku tahu aku akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Masalahnya saudara, ini yang masalahnya. Saudara lihat gambar ini, tatap mata saya. Saudara menjadi ngantuk. Sleepy. Nah. Masanya saudara, kita terpakut kepada kronos, waktunya manusia. 365 hari dalam setahun. Jadi, saya mau tanya sama saudara. Ketika saudara memberikan benih awal tahun kemarin, apakah saudara menerima sesuatu tahun 2020 ini? Mungkin sebagian nggak terima karena corona atau karena hal yang lain. Akhirnya pengharapan saudara mulai ragu, mulai bimbang. Ini mau benih awal lagi. Jangan-jangan aku nggak ngalamin lagi kayak tahun ini aku nggak ngalamin. Yang ada aku dirumahkan. Ya ada aku dipecat, ya ada aku gajiku dipotong, ya ada bisnisku rugi. Tapi perhatikan saudara, satu hal yang harus kita pelajari. Kita baca sama-sama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu apa? Jangan lupakan ya. Jangan lupakan ini. Apa? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Sama seperti tadi yang disampaikan Voice of Pentecost. Bahwa Allah hidup di dalam dimensi yang lain. Jadi di hadapan Allah, mau satu hari, mau 1000 tahun, sama aja. Intinya apa? Mau Tuhan berkatin saudara 300 dalam 365 hari, 360 di hari yang ke-300. Sama-sama hari pertama tanggal 2 saudara sudah diberkati, bagi Tuhan nggak ada. Tidak terlalu, bukan suatu esensi. Karena Allah tinggal di dalam dimensi yang lain, dia tinggal di dalam kekekalan. Bagi dia satu hari dengan 1000 tahun itu sama. Gak ada bedanya karena Allah tidak tinggal di dalam kronos waktunya manusia ini 365 hari. Sehingga ini yang membuat kita kecewa. Ketika kita menabur, kita tidak menerimanya. Tuhan, mana janjimu? Aku sudah menabur. Tuhan bilang belum waktuku. Masih waktumu. Kalau kamu mau minta waktumu, ya waktumu. Kamu akan menerima yang kamu mau. Tapi kalau waktuku, kata Tuhan, aku akan menerima yang terbaik. Inilah saudara yang membuat kita sering kecewa. Saudara, saya bersaksi sedikit. 10 tahun yang lalu, 2010. Saya mengalami proses keuangan yang sangat luar biasa. Sulitnya. Kesukaran yang luar biasa. Saudara tahu visi gereja tahun itu apa? Tahun multiplikasi dan promosi. Sama sekali saya tidak mengalami itu. Dari mulai Januari. Yang ada
divisi dan demosi, pengurangan. Tapi setia di dalam Tuhan, bersukacita di dalam pengharapan. Sehingga apa yang terjadi saudara, ketika waktunya bilang saatnya, bulan November, aku akan pulihkan kamu. Waktunya Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mempunyai mindset bahwa kita nanti menabur tanggal 31, kita mengharapkan Tuhan, you have 365 days Tuhan. Tuhan, kau punya 365 hari Tuhan untuk mengembalikan apa yang kutabur. Saudara akan kecewa. Yakin. Tapi kalau saudara kita melakukan bagian pertama dari ayat tadi, aku bersukacita di dalam pengharapan. Ketika aku menabur benih awal, aku tahu akan menerima yang terbaik. Aku tidak tahu kapan, aku tahu waktunya Tuhan, kairosnya itu yang terbaik dan aku akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Ini, kita harus ubah mindset kita. Dikatakan jangan kamu lupakan. Di hadapan Tuhan 1 hari sama 365 hari sama 1000 tahun. Itu sama saja. Jadi kalau Tuhan bilang aku akan memberkatimu besok. Tanya Tuhan, besokmu apa besokku Tuhan? Kalau besokmu aku udah meninggal Tuhan 1000 tahun. Tapi yang penting adalah apa? Bersukacita di dalam pengharapan saudara. Ketika saya melihat anak saya semakin mendekati, semakin sukacita dia. Dia tahu dia akan berenang saudara. Dia tidak seperti kita ya. Aduh, dapat nggak ya? Tuhan berkati nggak ya? Aduh 2021, aduh virusnya bermutasi lagi. Aduh gimana ya? Kadang-kadang Tuhan bilang ya, ambillah simple faith. Iman seperti anak kecil. Mau kita bersukacita, amin saudara. Nah poin yang kedua. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Nah ini saudara, sesuatu hal saya harus kasih warning kepada saudara. Karena di dalam pengharapan saudara ini, saudara akan mengalami mungkin hal-hal yang namanya menyesakkan. Karena kalau dikatakan ada virus yang bermutasi saudara, berarti kita tahu it's not over yet. Belum selesai corona ini saudara. Maka itu perhatikan. Kita akan kembali lagi ke Roma pasal 5 tadi saudara. Cuman saya mundurin satu ayat. Dikatakan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan saudara. Intinya apa? Bangga kalau kita sengsara. Ada yang aneh ya. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Di mana-mana kalau menderita diam-diam aja. Bisnis rugi diam-diam aja. Jangan bersaksi. Saya nggak malu saudara. Saya 3 bulan nggak ada penghasilan saudara. Bangun pagi bingung mau ngapain. 4 bulan gak ada penghasilan, cuma 1 bingung saya mau ngapain ya bangun pagi-pagi. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bermegah di dalam kesengsaraanmu, gak usah takut. Jangan berpikir saudara satu-satunya yang mengalami penderitaan. Kita semua ngalamin saudara. Ini global namanya, maka dibilang global pandemic. Pandemi secara global. Kalau kita mengalami kesusahan, it's okay, bermegah aja. Kenapa saudara? Perhatikan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tadi kita baca. Nah, perhatikan ini saudara, saya mengerti saudara, bahwa ternyata yang membuat karakter kita makin bertumbuh bukan berkat, tapi kesengsaraan. Kita perhatikan di sini saudara. Kita sedang memasuki year of integrity. Pastor Niko, Gembala pembina kita menyampaikan tentang tahun ini, tahun year of integrity. Perhatikan ayat yang kita baca tadi saudara ya. Tentang good character, integrity. Di dalam Amplified Bible saudara, saya baca luar biasa. Ya, nggak apa-apa, ini saudara nggak usah pusing, ini bahasa Inggris mah nggak apa-apa. Saya akan jelaskan dengan waktu yang singkat saudara, tentang yang dimaksud dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nah, perhatikan. Yang kedua dikatakan begini.
Hope of experience enjoying the glory of God. Apa artinya? Di dalam ayat kedua itu dikatakan pengharapan akan mengalami dan menikmati. Mengalami dan menikmati. Jadi saudara, Tuhan mau di tahun 2021 bahwa di dalam sukacita pengharapan kita, kita akan namanya mengalami dan juga menikmati kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara mau mengalami dan menikmati kemuliaan Tuhan? Ngalamin ngeliatin orang-orang di jamaah Tuhan, tapi kita mau ngalamin dan menikmati juga. Amin saudara. Kan ada lagunya orang lain ditolong saya juga. Kita mau melihat dan mengalami. Nah perhatikan. Ini saudara. Baru saya mengerti ternyata karakter itu dibentuk lewat penderitaan, kesenggahan. Ayat yang ketiga, ya tadi kalau kita baca di sini dikatakan pressure, yang hitam pressure and affliction and hardship. Pressure, affliction and hardship. Pressure, tekanan, affliction, penderitaan, hardship, kesukaran. Ternyata menghasilkan apa saudara? Dikatakan menghasilkan unswerving endurance, artinya daya tahan yang tidak tergoyahkan. Jadi saudara, kalau pandemi ini sedang terjadi, bersukacitalah kalau kita mengalami yang namanya penderitaan, tekanan, hardship. Penghasilan kita berturun drastis, kita mengalami gaji dipotong, kita dirumahkan, bersukacitalah karena Tuhan sedang men-training kita untuk mempunyai daya tahannya tidak tergoyahkan. Orang lain boleh rebah, orang lain boleh putus asa, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tapi kami akan tetap berdiri tegak. Kita bukan yang kayak, Tuhan, 2020. Kita akan berkata, mana iblis? Give me your best shot. Saudara, di dalam 4 bulan saya tidak ada penghasilan, tidak ada satupun keluar kata-kata yang mengutuki atau menyesal atau, aduh kau tahu aku gak kasih benih awal, segala macam, enggak saudara. Aku cuma, Tuhan aku percaya. Aku akan mengalami pemulihan dan Tuhan buktikan di bulan November kemarin saudara. Berkat yang luar biasa, perkenannya yang luar biasa. Tapi bukan saya mau bahas itu. Perhatikan. Dan yang setelah itu, kan dikatakan tadi kalau bahasa Alkitabnya ketekunan. Ya kan? Dikatakan kesengsaraan menekan ketekunan. Unswerving endurance, daya tahannya tidak tergoyahkan. Ayat yang keempat, ketekunan. Ya, daya tahan yang tidak tergoyahkan ini menghasilkan maturity of character, kedewasaan karakter. Saudara mau menjadi dewasa secara karakter, bersiap-siaplah mengalami kesengsaraan. Saudara, berkat itu memanjakan saudara, perkenanan Tuhan itu memanjakan saudara sebagai eksosia, istimewa, privilege. Anak yang spesial, dapat hak istimewa, perkenanan, berkat Tuhan. Tapi kalau saudara mau mendewasa secara rohani, siap-siap mengalami kesengsaraan. Karena dari kesengsaraan itu dinamis saudara akan keluar. Yang dari Roh Kudus akan tampil melalui saudara. Aku dapat bertahan. Meskipun mengalami ujian berat sekalipun, I'm still standing. Aku masih menyembah Tuhan, aku masih ikut Tuhan. No turning back. Itu dinamis dan itu dialami ketika kita mengalami namanya daya tahannya tidak tergoyahkan, menghasilkan kedewasaan karakter dan perhatikan, approved faith and tried integrity. Sorry, maaf salah tulis, bukan integrity. Integrity. Iman dan integritas yang teruji. Pak Niko berbicara tentang year of integrity. Berarti saudara mau mengalami integrity, siap-siap kesengsaraan. Dari kesengsaraan mempunyai daya tahan yang tidak tergoyahkan. Setelah melewati daya tahan tidak tergoyahkan, kita teruji. Dewasa secara rohani, dewasa secara karakter, mempunyai integritas yang berkenan kepada Allah. Saya ingat mantan bos saya dulu saudara berkata begini, kalau kamu mau hire orang, 3 hal ini yang paling penting. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kerajinan. Yang ketiga, skills, kepandaian. Tapi kalau yang satu aja udah enggak, bisa lupakan 2 dan 3. Integritas itu penting saudara. Jadi saya memberikan sedikit warning buat saudara.
2021 ini tidak tahu akan lebih baik atau lebih buruk. Tapi satu hal, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami namanya pressure, tekanan, mengalami namanya affliction, penderitaan, ketika kita mengalaminya hardship, kesukaran, bersukacita, Tuhan sedang mempersiapkan karakter kita untuk menjadi karakter yang berintegritas, yang teruji bagi Tuhan. Maka itu saudara, kalau bos saudara, atasan saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, puji Tuhan lebih baik. Supaya saudara menunjukkan kepada atasan saudara, bos saudara yang tidak mengenal Tuhan, bahwa saya adalah orang yang mempunyai integritas karakter yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Nah poin yang terakhir, oh belum, masih ada satu ayat lagi. Roma 8:17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Eksosia saudara, yang dibahas. Dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, apa saudara? Menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, sebab aku yakin corona ini, COVID-19 yang bermutasi ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin saudara, katakan amin. Tidak usah takut saudara, memang boleh takut, khawatir boleh. Tapi kita tahu, bersukacita dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan saudara. Karakter saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi daya tahan yang tidak tergoyahkan saudara. Dan poin yang terakhir, ini saudara. Bersukacita dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Saudara, yang ketiga di ayat yang terakhir justru yang bagian paling penting saudara. Kenapa? Karena yang ketiga ini, poin ketiga ini menopang satu dan menopang yang dua. Untuk kita bisa berharap dengan sukacita, kita perlu berdoa. Untuk kita dapat bertahan sampai kesudahannya, mempunyai daya tahan yang teruji, doa yang menopang saudara. Maka dari itu saya percaya, puji Tuhan kita punya Bapak Rohani, yang betul-betul peka dengar suara Tuhan. Dikatakan kita akan melakukannya di tanggal 1 Januari jam 4 pagi. Kita akan mengadakan doa menjelang fajar. Memanggil fajar, yang membangunkan fajar. Saya percaya itu Tuhan bicara saudara. Dan saya ajak kita semua ikut saudara. Kenapa? Karena untuk kita bisa melewati tahun 2021, bersukacita dalam pengharapan, kita dapat bertahan di dalam kesesakan, kita butuh doa saudara. Nah, perhatikan ini. Lalu Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan seorang janda yang miskin. Ya, sudah janda miskin, berarti dia tidak punya uang untuk bayar perkara dia, tidak bisa sanggup untuk bayar pengacara. Ya, meskipun pengacara sekarang banyak LBH ya, pro bono, memberikan pelayanan gratis. Tapi tetap saudara, masalahnya bukan hanya di pengacaranya aja. Masalahnya adalah di hakim yang tidak adil. Unjust judge. Hakim yang tidak adil. Kita akan baca saudara, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu begini. Jadi, dia mempunyai perkara. Dan dia sampaikan kepada hakim ini. Hakim bilang, no, kamu kalah. Kamu gak akan bisa menang. Secara manusia kalau kita dibegitukan sama hakim saudara, kita pasti sudah lemes. Kita aja mau bayar pengacaranya gak sanggup. Apalagi sudah hakimnya sudah bilang udah gak ada chance kamu menang. Tapi apa yang dilakukan oleh janda ini saudara? Dia berdoa. Dia terus meminta kepada hakim ini. Mengganggu dia. Saudara, pagi-pagi datang, Pak Hakim tolong bela perkara saya. Siang-siang, Pak Hakim tolong bela perkara saya. Sorry mau pulang dari kantor, sudah di depan pintu Pak Hakim, saya bukakan, tolong bela perkara saya. Terus menerus, setiap pagi, siang, sore, malam. Dimanapun pokoknya ketemu di pasar langsung Pak Hakim bela perkara saya, Pak Hakim bela saya, Pak Hakim. Untung enggak Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan, bukan itu ya saudara. Nah saudara, terus menerus, dan perhatikan, ini jawaban hakim. Kita baca bersama-sama yuk, 2, 3.
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Perhatikan, Tuhan Yesus bilang, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan hakim ini. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan hakim ini. Berarti kita lihat baik-baik apa yang hakim ini katakan ya. Yang pertama dikatakan, walaupun aku tidak takut akan Tuhan. Hakim ini tidak takut sama Tuhan, saudara. Orang fasik, gak peduli sama Tuhan. Gak takut dia, saudara. Satu, dan yang kedua, aku tidak menghormati seorang pun. Bagi dia gak peduli siapapun. Dia punya kuasa, dia punya kapasitas, dia gak peduli. Dua hal ini, yang jelas-jelas istilahnya gak memungkinkan untuk janda ini bisa menang. Tapi perhatikan dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku. Dikatakan menyusahkan ini, saudara, ya seolah-olah orang yang antara dua. Yang pertama menghantam bertubi-tubi, dan yang kedua merongrong dengan perkataan. Kira-kira mana yang satu atau dua, saudara? Menurut saudara janda ini bisa mukulin hakim? Enggak. Dia merongrong terus, saudara. Saudara perhatikan. Baiklah aku membenarkan dia, supaya dia tidak datang lagi dan menyerang aku. Saudara perhatikan, menyerang di sini merongrong terus, saudara, merongrong. Saudara perhatikan, kita anak Tuhan, exousia, privilege, hak istimewa. Kita nggak perlu doa, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Amin, saudara. Kadang-kadang kita mau doa aja, Tuhan udah tahu apa yang di dalam hatimu. Aku udah tahu, Andre, list kamu 1-15, orang tua, anak, ini udah tahu. Tapi yang dimaksud di sini apa? Meskipun kita exousia, hak istimewa, privilege, tapi pernah nggak kita istilahnya berdoa? Ada istilah pendoa syafaat berkata apa? Menggempur tata, maksudnya menaikkan apa? Ukupan-ukupan, memenuhi tahta Tuhan dengan doa-doa kita. Dan perhatikan, disitulah Tuhan menjawab. Ayat terakhir, kita baca sama-sama, 2-3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin, saudara. Hak privilege kita sebagai anak, kita kadang-kadang doa kita dijawab tanpa kita minta. Tetapi there's another thing. Satu hal lagi yang penting adalah kita terus berdoa. Apalagi tahun 2021 lagi ini, saudara, kita memasuki sesuatu lagi yang baru. Kita terus berdoa, saudara. Maka itu ketika kita nanti menopang apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak rohani kita, tanggal 1 pagi jam 4 kita akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mendengarkan, membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya. Karena itu yang akan menopang. Kita akan terus bersukacita di dalam pengharapan. Dan kita akan bisa bertahan di dalam kesesakan kita di tahun 2021. Maka itu, saudara, saya yakin dan percaya kita akan berharap kepada Tuhan dengan sukacita. Bahwa kita akan menikmati janji kemuliaan Tuhan. Nggak tahu itu kapan, bisa Januari, bisa Desember, nggak tahu. Tapi kita percaya, ketika saya memberikan benih awal bertahun-tahun, saudara, ada yang saya langsung nikmati, ada yang sampai lewat 1 tahun, gak apa-apa, saudara, karena saya tahu kairos Tuhan itu lebih penting daripada waktunya saya. Maka itu jangan kita bersandar sama kronosnya kita, waktunya kita. Serahkan itu kepada waktunya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Immanuel. Haleluya. Setelah itu kita akan berdoa, saudara. Amin. Jesus. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
kita. Kau menguatkan kami dan aku akan bertahan. Engkau pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan. Kau akan menguatkan kami Tuhan. Kami akan bertahan. Oh Rabbana. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau memasuki tahun 2021 ini dengan sukacita di dalam pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan mengecewakan. Ubah mindset kami untuk kami tidak berpikir waktunya kami, maunya kami. Biarlah kami serahkan itu kepada waktu-Mu Tuhan. Kairos-Mu, karena Kau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami terus mau berdoa untuk kami dapat melakukan bersukacita dalam pengharapan dan bertahan di dalam kesesakan ini. Biarlah kami mau Tuhan dibentuk karakter kami menjadi karakter yang dewasa. Integritas yang sudah teruji, iman yang sudah teruji. Sehingga kami dapat bertahan sampai kesudahannya dan dimuliakan bersama-sama dengan dalam menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sempurnakan pemberitaan firman.